Perjalanan kami lanjutkan dari pos 1 menuju pos 2. Jalanan masih landai. Dari pos 1 menuju ke pos 2 diperlukan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam lah. Tapi semua itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus menelusuri napak tilas Prabu Brawijaya. Bergegaslah, berkemas, dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan dari pos 1, kami pun akhirnya sampai di Jomblang Gludeg. Jalanan di Jomblang Gludeg sedikit menanjak. Kami terus berjalan untuk menuju pos 2 dan sedikit lagi sampai. Perjalanan menuju ke pos 2, si Brodil menemukan suatu situs batu, yaitu dinamakan Watu Lapak. Di Watu Lapak tersebut ternyata menyimpan Sobat Brodil, sejarah perjalanan Prabu Brodil Brawijaya. sekarang sudah sampai di saat Watu beliau Lapak, di mana Watu Lapak istirahat ini juga menyimpan sejarah di saat bersama para abdi Prabu dalamnya. Brawijaya kelima melakukan perjalanan. Beliau sempat istirahat sejenak di sini bersama Sabdo Palon dan kedua abdi dalamnya, yaitu Dipo Menggala dan Wangsa Menggala. Di sini biasanya ya ada ritual khusus ya, mungkin turun temurun. Apabila mau melanjutkan perjalanan, kita disuruh meninggalkan sesuatu, entah itu barang atau apa, menurut kepercayaan dari masyarakat sekitar di Gunung Lawu. Oke, mungkin hanya sedikit ulasan tentang Watu Lapak ini ya. Jadi si Brodil akan melanjutkan perjalanan karena masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah dari perjalanan Prabu Brawijaya menuju Puncak Lawu. Ikuti terus di channel Sejak Zero. Oke. Setelah berhenti sejenak di Watu Lapak, kemudian Brodil melanjutkan perjalanan ke pos 2. Ternyata jarak antara Watu Lapak ke pos 2 tidaklah terlalu jauh. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk mencapai ke pos 2. Akhirnya tim dan Brodil sampai di pos 2 pada pukul 15.30. Sambil beristirahat sejenak, menghirup udara segarnya pegunungan Puncak Lawu dan melihat suasana sekeliling. Di situ ada petunjuk mata air sekitar 150 meter dari pos 2, di mana mata air tersebut biasanya digunakan untuk para pendaki mengambil air apabila kehabisan bekal di perjalanan. Setelah istirahat di pos 2 sekitar 1 jam, akhirnya tim melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kabut pun mulai turun. Brodil dan tim berangkat dari pos 2 menuju pos 3 sekitar pukul 17. Pendaki cilik Aurel pun ternyata masih bersemangat untuk terus melanjutkan pendakian napak tilas Puncak Lawu, meskipun sedikit kelelahan. Dan ternyata tidak jauh dari pos 2, si Brodil pun menemukan sebuah situs peninggalan Prabu Brawijaya, di mana Sobat Brodil, di daerah tersebut adalah tempat ada sebuah peninggalan kudanya Prabu Brawijaya saat kelima diikat kuda sang Prabu Brawijaya diikat dan ditinggal karena sementara ya, tidak bisa naik ke atas Puncak Lawu. Dan kuda ini
ditinggal di sini mungkin ya, karena tidak kuat melanjutkan perjalanan. Lalu Sang Prabu Brawijaya bersama Sabdo Palon dan abdi dalem Dipo Menggala dan Dipo Wangsa Menggala berempat melanjutkan perjalanan menuju Puncak Lawu. Ikuti terus perjalanan napak tilas Puncak Lawu, sejarah Prabu Brawijaya. Oke? Setelah Brodil berhenti sejenak di situs di mana kudanya Prabu Brawijaya diikat, kemudian Brodil pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Hari semakin sore dan semakin gelap. Yuk, semangat, tapi semangat. tak menyurutkan semangat para tim untuk terus berjalan sampai di pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu sekitar 3-4 jam karena jalanan semakin menanjak. Tak akan kau lihat negeri ini. Oke Sobat Brodil, sekarang si Brodil sudah nyampe di daerah Cemoro Lawang ya. Ada suatu tanda di tengahnya itu, nggak tahu apa dari makna Cemoro Lawang. Mungkin sebagai di sebelah jalur yang sebelah kanan ya kalau dari sini, dikarenakan sebelahnya itu sudah jurang, jadi lewatnya sini ya Sobat Brodil ya. Oke, kita akan lanjut di perjalanan menuju pos 3 karena menuju pos 3 memerlukan waktu yang lumayan, sekitar 2 jam sampai 3 jam mungkin. Oke. Beton dan atap, hari kita. Akhirnya tepat pada pukul sekitar 18.30 tim dan Brodil sampai di pos 3. Mereka pun suasana malam dan kita sampai di pos 3 ini bersama tim eblek-eblek. Kita mau lakukan istirahat dulu di pos 3. Oke. Tim setelah Brodil dan dari tim Jejak Sibro melakukan makan malam, sedang melakukan istirahat. akhirnya bersama tim Kompi diputuskan untuk beristirahat dahulu. memasak Simak dan tonton mie terus episode untuk selanjutnya makan malam. di pendakian napak tilas Puncak Lawu Prabu Brawijaya di channel Jejak Sibro. Ini perbekalannya ini. Oke, setelah istirahat di pos 3 jam 7 sampai jam 2 dini hari, akhirnya